Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Jadi kan ternyata alif lam mim untuk bisa tahu tentang apa sih yang dimaksud alif lam mim dan bahasan apa yang masuk ke dalam ranahnya alif lam mim. Kita setiap hari loh sebetulnya sudah menjumpainya sendiri. Menjumpai. Ya cuma mungkin karena dasar dan ketelitian kita yang tidak tergeret atau tidak terdorong untuk ke pengertian alif lam mim itu, pada akhirnya dianggap sesuatu hal yang biasa. Normal-normal saja. Niki mau mohon wejangannya. Sering kita membuka-buka dalam isi Al-Quran, begitu juga melihat alam sekitar kita ini. Saya sering bertanya di dalam hati, mengapa di dalam kitab suci Al-Quran itu kalimat alif lam mim itu kok tidak ada artinya? Apa sih rahasianya kok sampai alif lam itu tidak bisa diartikan? Sebetulnya masa nggak bisa diartikan? Ya karena memerlukan sesuatu yang lebih, yang tidak hanya sekedar pemahaman secara syariat, maka biar tidak menjadi sebuah kebingungan untuk umat muslim semuanya, khususnya umat muslim yang di tahap syariat, maka di tafsir-tafsir mengatakan bahwa alif lam mim itu sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Nah, kenapa dirahasiakan? Nah, agar tidak membuat muslim ini berbalahan sendiri atau saling menyimpulkan, dan kesimpulan itu tidak sama dengan kesimpulan yang satu dengan yang lainnya. Nah, makanya alif lam mim itu sebetulnya kan ada sesuatu yang luar biasa di balik ungkapan alif lam mim itu sangat amat dahsyat sekali. Dan tidak bisa secara gampang, ya meskipun sebetulnya gampang, untuk memahami yang namanya alif lam mim. Sudah jelas-jelas dituliskan bahwa alif lam mim itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau dikaitkan dengan hanya Allah yang tahu, nah kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa perwujudan manusia ini wujudnya Allah yang nyata. Kemudian hati atau qalbunya manusia adalah Baitullah. Berarti yang rahasia menurut atau untuk Allah itu kan seharusnya manusianya juga boleh mengetahuinya. Ya kan seperti itu logikanya kan begitu. Jadi terus bagaimana kita untuk mengetahui tentang alif lam mim yang jelas-jelas di dalam tafsir dituliskan bahwa alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini sebetulnya pembukaan perbincangan yang memang agak sedikit rumit. Sedikit rumitnya itu kenapa? Sedikit rumitnya ini untuk mengawalinya, untuk bisa memahamkan orang lain. Kalau orang-orang yang sudah berjalan di ketasawufan atau di jalur hakikat mungkin tidak akan menemukan kesulitan yang berarti. Tapi kalau sudah untuk golongan atau di tahap orang-orang yang masih di tahapan syariat, ya ini perlu penerangan atau penjelasan yang lebih. Nah, sebelum menyentuh tentang alif lam mim, ya ini ada sedikit saya mau cerita atau memaparkan sesuatu yang pada akhirnya nanti ada kaitannya dengan alif lam mim. Manusia ini sebetulnya kan kesempurnaan apa saja yang ada di alam semesta. Manusia ini, ya, termasuk kita ini loh. Nah, kemudian kadangkala ini contoh-contoh yang nyata. Ketika kita mengalami sakit, kadang memerlukan apa yang ada di alam semesta ini juga
Artinya misalkan kita sakit, terus kemudian ada jamunya atau ada obatnya yang dari tanaman atau dari buah-buahan yang ada di sekitar kita juga. Iya. Misalkan kok perutnya ini sakit, oh ini dicarikan kunir sama madu, diminumkan misalkan. Nah ini kan membuat kesembuhan karena sakit kita ini kurang zat yang dari kunir dan madu itu tadi. Nah kemudian lagi mungkin kasus-kasus atau contoh-contoh yang lain. Misal kita itu dehidrasi permisalan, kurang air. Nah ternyata air di luar diri kita ada dan bisa kita manfaatkan dengan baik ketika kita mengalami dehidrasi itu. Ini contoh-contoh kecil. Jadi nanti akan bisa memahamkan tentang alif lam mim itu tadi. Iya. Nah kemudian lagi setiap barang, setiap benda atau setiap tumbuhan, setiap daun, setiap buah dan apapun yang ada di alam semesta ini, itu sebetulnya kan punya kegunaan atau punya spesialisasi manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Ini yang perlu benar-benar kita pikirkan pakai akal sehat. Karena apa? Karena pada kenyataannya memang manusia itu adalah ringkasan atau intisari apa saja materi yang ada di alam semesta ini, baik yang nampak dan yang tidak nampak. Loh nyatanya misalkan kita itu di pagi hari kedinginan, oh ini kurang panasnya matahari, permisalan. Nah ternyata ketika ada matahari terbit, kemudian kita menambahkan panas kita di bawah sinar matahari, maka kalau kecukupan atau sudah cukup panas yang kita butuhkan, ya akhirnya kan juga akan terjadi keseimbangan. Kalaupun sakit jadi sembuh. Nah, dari contoh-contoh ini tadi loh sebetulnya, kalau manusia ini bisa mengkaji, bisa memahami dan meneliti, ini pada akhirnya akan mengerti tentang alif lam mim. Jadi yang sebenarnya itu adalah alif lam mim itu rahasia yang dimiliki oleh alam semesta ini. Lah, karena alif lam mim itu menjelaskan atau melingkupi rahasia alam semesta ini, maka tidak gampang untuk kita menggolong-golongkannya, karena ini sekup rahasia alam semesta ini besar. Jadi alif lam mim itu kan nggak hanya sebatas membincangkan soal daun, soal setrum, ya kan, soal bauksit, soal logam-logam mulia, logam emas dan segala macamnya, itu tidak seperti itu. Karena saking banyaknya dalam cakupan alif lam mim inilah, makanya dituliskan bahwa hanya Allah yang tahu. Artinya manusia-manusia yang sudah betul-betul penyatuan dengan Tuhannya itu sudah bagus, makanya sedikit demi sedikit akan memahami. Jadi cakupan alif lam mim ini luar biasa. Dan alif lam mim itu bukan teori. Alif lam mim itu adalah kenyataan. Hakikat yang sebenarnya. Bukankah Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya? Okay. Dan pasti ada juga ketidakmanfaatannya. Antara tidak manfaat dan manfaat itu kan selalu bergandengan. Baik positif dan negatif itu kan pasti dipadukan di situ. Itu diseimbangkan. Ya? Diseimbangkan juga. Inilah alif lam mim itu, pemahaman alif lam mim itu sampai seperti itu. Jadi pada akhirnya muncullah obat-obatan karena manusianya tahu tentang rahasia alam. Bukankah obat-obatan, daun-daunan, buah-buahan, makanan-makanan itu juga ada di alam? Nah, itu semuanya tercakup di dalam pembahasan alif lam mim. Ya kenyataannya di zaman sekarang ini semakin maju, ya teknologi semakin canggih, ada pembagian-pembagian, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Ini mengandungi karotin, ini mengandungi klorofil. Lah, hal-hal yang seperti ini loh, menurut dunia ilmiah ini juga termasuk di dalam pembahasan
Alif lam mim. Jadi kita nggak bisa mempersempit pola pikir kita sendiri, dan tidak bisa juga kita hanya memakai insting atau perasaan kita untuk meyakini sesuatu, apalagi untuk membuktikan sesuatu. Lalu kenyataannya misalkan pandangan kita agak kabur asal. Katanya dokter yang ahli untuk masalah mata, ini kurang klorofil, misalkan hijau daun, atau kurang karotin. Lah tanpa sadar ini sebetulnya kan sudah membincangkan soal alif lam mim. Rahasia yang dikandungi oleh daun pepaya, misalnya. Rahasia yang dikandungi wortel, misalkan. Nah, kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia yang mana terjadi kekurangan di salah satu organ tubuh kita ini, pada akhirnya terpenuhi kembali dengan unsur-unsur yang ada di luar diri kita di alam ini. Nah, tentunya jika ingin mengetahuinya, maka harus meneliti, harus belajar lebih. Nah, ini kan masih sebatas kita berbincang yang paling simpel atau yang paling sederhana. Nah, yang ada kaitannya dengan alif lam. Nah, kalau kita itu terus misalkan alif lam mim itu apa sebenarnya, loh itu rahasia Tuhan kok dicari, terus bagaimana? Iya kan? Nah, ini logika kita begitu. Nah, kalau memang itu rahasia, kenapa disampaikan manusia? Kok ada dicantumkan dalam Al-Quran ya? Nah, makanya itu. Padahal Al-Quran itu kan pedoman. Jadikan pedoman manusia. Kalau memang dirahasiakan, kenapa kok ditampilkan bahwa nggak usah ditulis? Nah, logikanya begitu. Artinya dirahasiakan itu butuh pengertian, butuh pengetahuan, dan butuh kesungguhan yang lebih untuk mengetahuinya. Nah, contohnya apa yang tersimpan di balik daun ketela, permisalan. Nah, ini kan daun ketela kan wujudnya ya kayak seperti itu saja. Tapi rahasianya daun ketela ini apa? Ini cakupan alif lam mim sudah. Nah, setelah ada seseorang yang sering meneliti, sekolahnya tinggi, ternyata daun ketela ada kandungan-kandungannya. Dan kandungan-kandungan ini dibutuhkan manusia untuk sesuatu hal yang ini. Ini alif lam mim. Ini rahasia alam. Lah kalau nggak tahu rahasia alam, paling ya daun ketela ya cuma dikasih makan kambing kan. Itu karena biasanya yang suka makan kambing. Iya. Hanya sekedarnya saja kan. Hanya sekedar-sekedarnya saja. Karena belum betul-betul tahu tentang rahasia alam semesta. Makanya contoh lagi kayak zaman sebelum semakin canggihnya teknologi zaman dulu. Banyak barang-barang yang di alam semesta ini, khususnya yang ada di sekitar kita, itu belum ketemu kegunaannya. Jadi rahasia-rahasianya itu belum terkuak. Tapi semakin canggihnya zaman sekarang ini, ternyata banyak sekali bahan-bahan atau barang-barang yang ada di alam ini kegunaannya luar biasa sekali ternyata. Nah, artinya juga rahasia yang dimaksud di dalam alif lam mim ini kan nggak lepas dari logika kita, nggak lepas dari teknologi kita, nggak lepas dari peradaban manusia. Jadi kalau tahu yang sudah dasar seperti ini kan, berarti maksudnya alif lam mim yang mengarah ke soal ke rahasia alam semesta ini. Maka kita ini kan juga pada akhirnya kan nggak fanatik, atau pada akhirnya wawasan kita itu luas. Iya. Dan ini sebetulnya kalau didetailkan, kenapa terjadi bencana alam, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebetulnya ada kaitannya dengan alif lam mim. Tapi mungkin di kesempatan yang lain. Artinya kita lebih masuk ke dalam rahasia alam semesta ini. Lah kalau ada gempa, ada mungkin banjir, ada puting beliung, apakah bukan itu alam? Kan alam juga. Ini kan masih sebatas
wawasan yang sedang ke bawah sedikit lah, artinya untuk yang gampang kita pahami terlebih dahulu. Jadi minimal bahwa alif lam mim itu bahwa mencakupi segala rahasia yang ada di alam semesta ini. Nah, dari contoh-contoh kecil, contoh-contoh yang sering kita jumpai bisa menggeret kita di dalam memahami alif lam mim itu tadi. Jadi alif lam mim itu nggak terlalu banyak teori sebetulnya, tapi banyak yang mengacu ke soal fakta. Lawang kita dahaga itu faktanya itu kurang cairan, ya kan? Rahasianya dahaga ini bisa sembuh harus bagaimana? Ya dikasih minum air, ya kan? Kalau kita sakit, faktanya ada kekurangan materi yang ada di dalam diri kita. Makanya perlu dikasih apa yang kurang itu. Nah, rahasia alam semesta ini sebetulnya menerangkan hal-hal yang seperti ini. Begitulah sebetulnya itu. Makanya saking banyaknya bahasan yang dikandungi oleh alif lam mim, maka tidak bisa alif lam mim itu berbincang masalah daun-daunan misal, berbincang masalah batu-batuan, berbincang masalah perhewanan, nggak bisa. Karena saking banyaknya cakupan alif lam mim. Berarti ini alif lam mim ini mencakup semua seluruh isi alam yang diciptakan sama Allah Ta'ala, ya. Iya, baik yang nampak dan mau tidak nampak. Tidak nampak. Berarti kalau begitu secara nggak langsung kita ini sudah mempelajari tentang rahasia-rahasia yang dijelaskan dalam alif lam mim. Dari lahir kita lahir itu loh sebetulnya sudah kenal atau sudah didekatkan dengan alif lam mim. Ya karena unsur manusianya saja yang tidak menyadari keberlangsungannya pembelajaran yang dari alam yang ada kaitannya dengan alif lam mim itu tadi, kita nggak menyadari. Iya. Karena tidak ada yang menjelaskan, karena dikatakan rahasia, ini vakum di situ. Ya bisa jadi karena itu. Iya. Jadi kan ternyata alif lam mim untuk bisa tahu tentang apa sih yang dimaksud alif lam mim dan bahasan apa yang masuk ke dalam ranahnya alif lam mim. Kita setiap hari loh sebetulnya sudah menjumpainya sendiri. Menjumpai. Ya cuma mungkin karena dasar dan ketelitian kita yang tidak tergeret atau tidak terdorong untuk ke pengertian alif lam mim itu, pada akhirnya dianggap sesuatu hal yang biasa. Normal saja. Karena sudah dibatasin tadi. Batasi rahasia itu. Sehingga kita itu sebenarnya sudah membahas itu, sudah mengkaji, tetapi karena dibatasi kita anggap biasa tadi. Dan sudah menjalankan dari lahir di dunia ini sampai sekarang ini kita selalu bersentuhan dengan alif lam mim. Nah, sekarang begini saja. Kalau sesak napas kita ini loh, mungkin karena dembu atau kena masalah lain. Ya kan? Berarti kalau kita tahu ini unsur oksigennya itu mungkin kurang. Nah, karena kita mengetahui tentang alif lam mim, jika demikian harus dicarikan hawa yang lebih segar, dibawa ke pinggir pantai atau di pinggir hutan, sehingga akan membantu oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita semakin banyak dan semakin baik. Apakah bukan itu sebuah rahasia juga? Namanya oksigen itu dilihat nampak oleh mata juga nggak ada. Iya kan? Iya. Coba ke rumah sakit dicuci hidungnya. Nah, itu. Ini alif lam mim. Tanpa disadari kan, manusianya tanpa menyadari itu kebesaran Tuhan. Ada lagi yang di perbincangan yang sudah-sudah saya sampaikan bahwa rahasia yang dikandungi air saja, jika manusianya betul-betul mencari tentang keistimewaan atau tentang kelebihan air saja, ini sudah luar biasa.
H2O, hanya dipisah, O-nya dipisah, kemudian H dilepaskan ke alam, menimbulkan letupan-letupan yang maha dahsyat. Jadinya bom hidrogen. Alif lam mim ini. Lah kadangkala apa? Kadangkala ini saya secara pribadi menyayangkan. Gitu. Menyayangkannya kenapa? Kok justru kadang-kadang yang di luar Muslim yang menemukannya. Padahal mereka menggali ilmu Al-Quran juga. Nah, di situ itu. Kitabnya sendiri diabaikan atau tidak diperhatikan. Di pertemuan yang sudah-sudah juga saya berbincang masalah sholat istisqa. Di sana ada rahasia di sholat itu. Serbuk garam yang tertabur atau yang terangkat oleh uap kemudian menggumpal menjadi mendung pekat, akhirnya hujan. Ini alif lam mim. Diambil orang barat juga. Diambil non muslim juga. Ya, coba. Bikin hujan buatan jadinya. Jadi bisa bikin hujan buatan. Nah, cobalah. Makanya ini seruan saya secara pribadi. Ayolah kita beragama itu dengan akal sehat. Jangan sampai meninggalkan akal sehat. Karena akal sehat ini yang berfungsi untuk memperkuat keyakinan kita terhadap agama yang kita yakini. Kalau keimanan ini miliknya qalbu kita yang bersentuhan langsung dengan Allah Ta'ala. Karena wabatinul baitullah. Nah, apakah cukup kita iman saja? Enggak cukup. Harus ada yakinnya. Harus yakin juga. Iman dan yakin itu harus dipadukan untuk bisa memahami dan mengerti tentang agama yang kita yakini masing-masing. Enggak hanya untuk salah satu agama loh ini. Iya. Untuk semua agama. Harus dipadukan ya. Tetap harus memadukan antara iman dan yakin. Orang berdasarkan yakin punyanya kepala, semua mau dilogikakan ya. Akhirnya nggak ketemu imannya. Makanya jadilah orang-orang ateis pada akhirnya. Iman saja tanpa keyakinan, nah, pada akhirnya hanya yang muncul ke dalam dirinya yang menguasai nafsunya, kefanatikan dan perasaannya saja yang menguat. Bukankah hati itu sumbernya dari rasa? Iya. Lah rasa ini ya, kalau rasa hati itu pas yang betul, pas yang positif. Wong organ tubuh manusia itu yang paling gampang rusak itu hati. Iya. Nah, jika hanya mengandalkan keimanan, maka gampang terkena atau gampang terpeleset dengan rasa hati kita ini. Pada akhirnya perasaannya saja yang menguat, yang timbul perasaannya yang sudah merasa benar, merasa paling bagus, merasa yang paling hebat, sehingga banyak yang orang-orang yang tidak setuju dengan kita dianggapnya tidak benar, sesat, syirik. Nah, ini pada akhirnya kan seperti itu jadinya. Makanya kita sebagai umat beragama, agama apapun, enggak untuk salah satu agama. Marilah kita beragama dengan akal sehat lah. Karena apa? Keyakinan kita ini nggak bisa kita tinggalkan begitu saja. Iya. Harus dipadukan dengan qalbu kita yang memiliki iman ini. Barulah agama apapun akan sangat bermanfaat bagi hidup manusia. Kalau agama itu bermanfaat bagi hidup manusia, maka hidup selain manusia, karena kita berdampingan dengan makhluk yang lain, dengan materi alam yang lain, maka juga akan bisa dapat manfaat yang baik. Nah, karena inilah sebetulnya istilah rahmatan lil alamin itu ada. Iya. Jadi rahmatan lil alamin itu dengan akal sehat dan hati yang sehat, iman yang sehat, keyakinan yang sehat. Dan dua-duanya harus seimbang, dipadukan menjadi satu. Baru benar. Kalau cuma imannya saja yang disertai perasaan yang akhirnya membentuk sebuah ego manusia,
ego itu mementingkan diri sendiri atau golongannya, pada akhirnya Merugikan semua ya. yang tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, yang tidak sesuai yang dia harapkan, maka salah semua. Ini nggak menciptakan rahmat untuk semua alam ini. Berarti kan akan salah sasaran agama diciptakan pada akhirnya. Untuk rahmat bagi sekalian alam kok jadi bermasalah. kok jadi bermasalah. Ini yang salah agamanya apa yang salah manusianya? Manusianya. Yang jelas kan manusianya. Iya, manusianya. Ya mungkin karena belum tuntas belajarnya bisa. Karena punya kepentingan urusan ususnya sendiri juga bisa. Kebanyakan ngambil negatif. Bisa jadi, bisa jadi. Karena urusan golongannya sendiri juga bisa. Nah, makanya sekali lagi untuk yang keberapa kali ini saya menyeru, ayolah kita beragama dengan hati yang sehat, akal juga yang sehat. Biar iman kita tetap sehat, keyakinan juga kita sehat. Kalau masing-masing iman dan yakin kita sehat, maka agama sangat amat bermanfaat. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang hadir di sini, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi semuanya yang kebetulan mendengarkan obrolan kita ini. Nggak ada niat dan tujuan melecehkan, melemahkan atau merendahkan penemuan-penemuan pihak lain, tapi tetap dalam koridor syiar, artinya berbagi ilmu pengetahuan, dan tujuan berbagi ini adalah agar dapat fadilah dan manfaat untuk bekal hidup kita di dunia ini dan di akhirat. Amin.